Halo semuanya, kembali lagi dalam Summary Daily Bible School dalam seri pelajaran That You Might Know part pertama. Ayat pertama kita adalah Yohanes 17 ayat 3. Di sini yang mau ditekankan adalah kata know atau mengenal, di mana eternal life itu adalah mengenal God dan Jesus Christ, the only true God and Jesus Christ, dan yang mau ditekankan kata know. Lalu kita ke Acts 17 ayat 22 dan 23, di mana Paul sedang berada di Mars Hill atau di antara orang-orang Athena, di mana orang-orang ini percaya hal-hal yang takhayul atau superstitious. Dan orang-orang Athena ini membuat altar di mana ada tulisannya to the unknown God. Artinya orang-orang Athena ini menyembah God yang mereka nggak kenal, dan ini bertentangan sekali dengan Yohanes 17 ayat 3. Artinya orang-orang Athena ini nggak bisa mendapatkan eternal life karena mereka tidak mengenal God atau memworship the unknown God. Nah, lalu kita ke Mazmur 101 ayat 3. Dikatakan di sini, saya nggak mau meletakkan di depan mata saya sesuatu yang wicked. Sedangkan orang-orang di Athena sedang menaruh hal yang wicked di depan mata mereka, yaitu the unknown God. Dan kata lain, wicked ini adalah worthless atau sesuatu yang sia-sia. Artinya orang-orang Athena sedang menempatkan di depan mata mereka unknown God, sehingga tidak dapat eternal life, dan itu adalah hal yang worthless, sia-sia, dan tidak ada nilainya, tidak ada artinya, dan itu adalah sesuatu yang wicked. Berbeda dengan di Yohanes 17:3 yang know God, ya, artinya itu nggak sia-sia atau ada nilainya. Oleh karena itu ayat yang kita ingat adalah Filipi 4 ayat 8, di mana bukan hal-hal wicked yang kita pikirkan di sini, tetapi hal yang benar, hal yang jujur, hal yang just, yang murni, lovely, indah, good report, ataupun hal yang berbicara tentang kuasa Tuhan atau memuji Tuhan, ini kita harus pikirkan. Artinya, ketika saya bilang saya mau taruh di depan mata saya hal yang baik dan gak mau yang wicked ditaruh depan mata saya, artinya saya sedang memikirkan hal itu, hal tersebut. Ya, jadi arti kesimpulannya sampai Filipi 4 ayat 8 adalah semua yang ada di depan mata saya, entah itu wicked ataupun yang good, itu hal-hal yang saya pikirkan. Kalau orang-orang Athena memikirkan the unknown God, yaitu hal yang wicked, hal yang sia-sia. Sedangkan kalau kita memikirkan atau meletakkan di depan mata saya Filipi 4 ayat 8, itu artinya saya mengenal God. Itu dia. Nah, lalu kita ke 2 Korintus 3 ayat 18, ya. Di sini ketika kita memikirkan sesuatu, kita pasti melihat hal tersebut, ya. Kita lihat, kita behold. Dan di sini yang kita behold adalah glory, ya. Ketika saya beholding the glory of God, saya sedang pikirkan yang good atau meletakkan yang good di depan mata saya, atau saya know God. Dan ketika saya behold the glory of God, saya diubahkan lebih mirip image of God. Sedangkan kalau saya menempatkan di depan mata saya hal-hal yang bukan Filipi 4 ayat 8 atau tidak berhubungan dengan glory, saya melihat yang wicked, saya akan menjadi orang yang wicked di Daniel 12 ayat 10, dan saya nggak akan bisa mengerti. Sedangkan yang kebalikannya, bila saya pikirkan, saya meletakkan di depan mata saya yang good, atau saya behold the glory of God, saya kebalikan wicked, yaitu wise shall understand. Daniel 12 ayat 10. Lalu kita ke ayat berikutnya, yaitu 2 Petrus 1 ayat 3. Dikatakan di sini Tuhan sudah memberikan kepada kita life and godliness, ya. Dan ini diberikan dengan cara atau melalui knowledge of Him.
Jadi knowledge of Him ini adalah sesuatu yang Tuhan sediakan agar kita memperoleh pemberian yang Tuhan berikan, yaitu life and godliness. Dan knowledge of Him ini bukan sesuatu yang sia-sia atau ini sangat ada nilai dan berarti. Kebalikan dengan the unknown God ya, atau hal yang wicked. Dan knowledge of Him ini harus saya pikirkan, Filipi 4 ayat 8, dan saya behold 2 Korintus 3 ayat 18, dan itulah yang akan membuat saya memiliki life and godliness, atau saya bisa menerima life and godliness. Ya, nah artinya kalau saya melakukan seperti orang-orang Athena, Acts 17 ayat 22-23, ataupun Mazmur 101 ayat 3 dalam versi saya lihat di depan mata saya yang wicked, saya nggak akan bisa mendapatkan life and godliness. Artinya di sini ya, kalau saya memang mau mendapatkan life and godliness, penting sekali dong apa yang saya pikirkan dan saya behold. Kalau misalnya saya behold atau pikirkan atau meletakkan di depan mata saya yang bukan knowledge of Him, saya nggak ada bedanya dengan orang-orang Athena yang menyembah unknown God. Contohnya apa sih yang bukan knowledge of Him? Saya meletakkan hal-hal keinginan-keinginan daging saya pikirkan. Saya lihat-lihat hal-hal dunia dari YouTube, Instagram, dan semua sosial media yang gak ada koneksinya dengan knowledge of Him. Artinya saya sedang worship the unknown God. Walaupun saya tidak sedang worship the unknown God atau sedang tidak buat altar. Gitu dia. Nah jadi ayat selanjutnya kita ke 1 Petrus 1 ayat 4. Dan dibilang ini semua life and godliness ini diberikan berdasarkan janji. Dan artinya Tuhan sudah janji kepada kita untuk memberikan knowledge of Him yang limpah supaya kita bisa memperoleh life and godliness. Artinya saya harus keluar dari kota. Kenapa? Apa hubungannya saya harus keluar dari kota? Karena di kota kita nggak bisa mengenal Tuhan. Ataupun saya nggak bisa dapat knowledge of Him. Bagaimana kalau di kota saya mau dapat knowledge of Him? Kalau semuanya isinya hal-hal dunia, bangunan-bangunan, kita nggak bisa lihat ciptaan Tuhan, pohon-pohon, tanaman-tanaman, semua kita nggak ada. Ya, bangunan-bangunan bersusun dan tumpuk-tumpuk sana sini, polusi, kita nggak bisa dapat knowledge of Him. Artinya saya harus berada di tempat di mana Tuhan akan memberikan secara limpah hal-hal yang harus saya behold dan saya pikirkan atau saya letakkan di depan mata saya. Artinya ketika kita keluar dari kota, saya sedang mau mengenal Tuhan, that ye might know Him. Itu dia. Lalu kita ke ayat berikutnya, 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan di sini, God is faithful yang memanggil kita dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, artinya apa dasar dibilang God is faithful di sini? God is faithful tuh artinya Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak akan gagal menepati janjinya. Artinya orang yang gak tahu Tuhan itu selalu faithful, menepati janjinya. Kalau Tuhan bilang kamu harus keluar dari kota, Tuhan akan menepati janjinya untuk supply apapun yang kita perlukan untuk bisa menjalankan janji Tuhan. Artinya orang yang gak tahu God is faithful itu tidak akan keluar dari kota. Artinya Abraham keluar dari Ur Kasdim ke tempat di mana yang dia tidak tahu kemana harus pergi. Itu karena Abraham sangat mengenal bahwa God is faithful. Tuhan sangat setia dalam menepati janjinya. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sekarang sudah mengenal bahwa Tuhan itu setia dalam menepati janjinya, atau kita cuma bisa mengulang kata-kata Tuhan itu setia menepati janjinya tetapi tidak beriman dengan perkataan tersebut. Selamat merenungkan, inilah Summary DBS,
kita kali ini. Tuhan memberkati saudara-saudara.